Oke, baiklah, selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Luar Sore, biasa. baik, luar biasa. Sehat ya? Di masa COVID begini kita diajar lagi ke kebiasaan yang kuno sih, harus selalu cuci tangan. Itu bukan hal baru, tapi mari kita jaga kesehatan, karena kesehatan Bapak Ibu lebih penting dan paling penting, karena kalau Bapak Ibu sehat berarti Bapak Ibu bisa mengajar dengan baik. Kalau sudah sakit sudah tidak bisa mengajar dengan baik gitu. Kemarin beberapa hari lalu kita sudah belajar tentang capaian pembelajaran, kita sudah belajar juga tentang alur tujuan pembelajaran, kita sudah simulasi buat modul, ajar, dan lanjutannya ini kita masuk di asesmen. Asesmen yang Bapak Ibu tahu yang selama ini dibuat itu yang paling banyak itu asesmen yang mana? Sebelumnya ini. Yang dulu maksudnya. Kira-kira siapa duluan menceritakan pengalaman apa saja yang paling banyak? Pak Udin? Kalau yang dilakukan banyak itu asesmen formatif. Tetapi karena dia formatif karena dia sebagai pembuka atau pemantik atau dia penyerta daripada materi itu, sehingga sering sekali kita tanyakan untuk ingin mengetahui kemampuan dasar dia tentang materi-materi yang sedang kita jalani. Jadi formatif paling sering kita tanyakan sebenarnya, Bu. Begitu, Bu. Ya, paling banyak yang kita lakukan asesmen formatif ya, Pak ya. Ya. Dari pengalaman membuat asesmen formatif, kira-kira kepuasan apakah dicapai oleh yang dirasakan oleh Pak Udin dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif dibandingkan dengan asesmen sumatif? Dengan formatif karena bersifat fleksibel, tidak kaku, kemudian sehingga bisa mengeksplor daripada kemampuan peserta didik. Misalnya saya mengajarkan tentang tenaga endogen. Nah, itu saya tanyakan, kamu tahu nggak tentang gempa? Pengertian gempa itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring dia mengetahui. Kalau dia tidak tahu sama sekali, berarti ternyata dia belum punya pemahaman dasar, kan seperti itu. Jadi dengan kita menyampaikan asesmen formatif secara terarah, secara terprogram dengan baik, maka kita bisa mengukur sebenarnya kemampuan dasar dia itu di mana. Kalau dia sudah tahu banyak, berarti kita tinggal kasih mengayakan dia. Jangan sampai kita kasih materi panjang lebar begini, ternyata dia sudah tahu semua. Bahkan dia lebih tahu daripada kita. Nah, itu lebih bahaya situ, kan? Tidak bagus. Seperti itu, Bu. Ya. Kalau ini Pak Jerry ada nggak keluar nggak? Oh, Pak Jerry tidak ada. Pak Jerry izin sebentar. Oh, oke, kalau begitu kita lanjut. Atau Ibu Marlina mau kasih ceritakan pengalaman waktu jadi guru itu membuat tes. Ibu Marlina satu kelompok dengan saya kayaknya. Oh, berarti sama idenya ya? Sama. Kalau begitu, kira-kira mana yang tujuannya, mana yang memberi dampak perbaikan kepada anak-anak kalau yang Bapak Ibu rasakan melalui tes formatif atau tes sumatif? Kalau untuk mengetahui tentang kemampuan dia dalam beberapa pembahasan, ya, itu dalam arti angka-angka dia tercapai atau tidak target dia, itu memang sumatif. Saya sudah 2-3 bab atau 1 bab selesai atau beberapa tujuan selesai, maka saya ingin menguji dia itu sudah kemampuan dia sejauh mana kira-kira pemahaman dia, itu sumatif, Bu. Kalau yang formatif memang tadi ingin menggali, mengeksplor kemampuan dasar dia terkait dengan materi yang sedang akan kita jalani. Oke, sepertinya pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari asesmen formatif dan sumatif sepertinya sudah cukup ya. Ini kayaknya Bapak Ibu memang guru-guru yang berpengalaman ini. Mari kita lihat tentang tes formatif dengan sumatif itu. Memang kalau melihat dari pengalaman, jujur saja, kebanyakan kita ini, kondisi saat ini
biasanya asesmen atau penilaian, kebanyakan memang kita buat penilaian yang setelah melakukan proses pembelajaran. Tujuannya kan nilai raport. Jadi memang penilaian atau asesmen setelah pembelajaran itu yang paling banyak, paling berat dilakukan saat ini. Sedangkan penilaian atau asesmen yang mengeksplor peserta didik, melibatkan peserta didik itu kayaknya kurang saat ini. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak, kita lihat kan berpusat pada peserta didik nih. Berpusat pada peserta didik berarti mengakomodir tentang potensi peserta didik. Berarti kan lebih banyak melibatkan peserta didik. Nah, kalau dulu kenyataannya seperti ini, kurang melibatkan peserta didik, assessment as learning kurang, dan assessment for learning itu kurang, kebanyakan adalah assessment of learning itu yang sering kita gunakan. Nah, kalau misalnya penilaian atau assessment itu berpusat pada peserta didik, kita harus dibalik. Jadi yang paling banyak dilakukan adalah asesmen yang melibatkan peserta didik dan asesmen yang dilakukan sementara proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Mengapa? Karena kalau misalnya sementara proses pembelajaran kemudian dilakukan asesmen, di situ akan terjadi refleksi, perbaikan untuk mencapai tujuan. Kemudian asesmen yang dilakukan jika melibatkan peserta didik juga itu akan melihat potensi peserta didik, karakteristik peserta didik, profil peserta didik, maupun talent peserta didik tersebut. Sehingga akan lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi untuk asesmen yang sekarang sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, mengakomodir kepentingan peserta didik. Jadi kondisi ini nanti dibalik. Kalau dulu beratnya itu kebanyakan yang kita buat adalah tes sesudah pembelajaran, karena tujuannya kita untuk mengukur terakhir, itu terkesannya lebih menghakimi ya, menjudge. Nah, sedangkan yang melibatkan peserta didik, asesmen yang berupa refleksi untuk perbaikan, untuk mengeksplorasi, selama ini memang kurang. Diharapkan nanti di kurikulum baru ini, di kurikulum sekolah penggerak, yang untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yang berpusat pada peserta didik, sehingga untuk penilaian asesmen itu bukan tujuannya sebuah angka, tetapi tujuannya adalah ada terjadi perubahan, ada terjadi progres, ada terjadi kemampuan mengeksplorasi dari peserta didik. Nah, kita lihat di sini ya. Sini asesmen itu ini dalam bentuk piramid nih. Asesmen yang paling bawah ini sebenarnya jadi asesmen yang baik itu, yang berpusat peserta didik itu adalah asesmen yang berbentuk piramid. Yang kita lihat yang paling bawah ini adalah asesmen itu yang melibatkan peserta didik. Kemudian yang di tengah itu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan yang paling di atas itu adalah asesmen yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya ini dibalik, ya, piramid ini dibalik, itu akan tidak seimbang. Jadi kalau misalnya ini yang paling banyak digunakan atau dilakukan oleh guru, asesmen yang melibatkan peserta didik, itu fondasinya lebih kuat. Diharapkan asesmen yang akan kita buat nanti adalah asesmen formatif yang lebih banyak di area ini, S and 4, akan lebih sedikit. Jadi porsi ini dikurangi. Kebanyakan seperti ini karena ini berpusat atau berpihak, bukan lagi berpusat tapi berpihak pada peserta didik. Bukan berarti menggampangkan, tetapi melibatkan. Jadi melibatkan peserta didik dalam proses, karena kan yang belajar peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator. Nah, ini porsinya. Jadi kita harus ubah paradigma berpikir. Kalau dulu kita lebih banyak menggunakan asesmen sumatif yang banyak, tapi diharapkan kita sekarang ubah paradigma untuk membuat asesmen yang melibatkan peserta didik dan lebih banyak porsinya dilakukan di berlangsungnya atau sementara berlangsungnya proses pembelajaran, bukan di akhir saja. Supaya yang dilihat kalau cuma asesmen sumatif itu hanya angka yang keluar. Tapi kalau misalnya asesmen itu dilakukan sementara proses pembelajaran berlangsung, di situ akan terlihat skill dari peserta didik, kemampuan dari peserta didik akan terukur. Jadi bukan hanya hasil akhir saja, tapi dilihat dari perubahan karakter juga akan terlihat di situ. Nah, selanjutnya
Ah, coba Bapak Ibu kembali ke kelompok. Coba mari kita coba rancang sebuah penilaian. Satu saja, satu kelompok satu saja penilaian yang nanti kita akan bahas bersama. Kira-kira bagaimana kita merancang sebuah penilaian atau sebuah tes yang berpihak pada peserta didik. Jadi bukan sekedar mengukur sebuah kompetensi atau berorientasi pada konten, tetapi berorientasi pada skill. Saya kasih waktu untuk kelompok untuk membuat contoh sebuah asesmen formatif atau sumatif. Karena formatif kan bisa juga dipakai sebagai asesmen sumatif soalnya. Saya tayangkan, saya punya Kak Ibu, sudah ada. Oh boleh, boleh. Nice. Coba share. Ya, ini memang ada sedikit kendala. Masih belum jelas ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah. Baik, saya tampilkan satu yang di gambar ini. Saya memperlihatkan gambar ini sumatif Ibu. Kenapa demikian? Karena dia memahami tentang konsep yang beragam sekali dari beberapa kali pertemuan, bahkan dia joint venture dia harus kuasai, bergaining dia kuasai, koalisi dia kuasai, kompetisi dan konflik. Itu dia konsepnya dia kuasai semua. Dengan dia menguasai itu pasti dia bisa menjawab jawaban yang benar ini. Jadi ini perpaduan dari beberapa materi yang sudah kita tayangkan, yang sudah pernah kita ajarkan. Baru saya fokus pada soal yang saya buat ini, Ibu. Jadi ini masuk kategori sumatif. Karena saya ingin merekam kemampuan dia terhadap beberapa materi yang pernah kita sampaikan. Itu Bu, yang sumatif. Kalau yang formatif Ibu, ini yang pertama. Ini kan terkait dengan hanya pemahaman atau pengertian sosiologi menurut Emil Durkheim. Kenapa Emil Durkheim? Dia sangat terkenal sekali. Jadi mungkin sejak SMP mungkin sudah pernah dengar begitu, sejak kelas 1 SMP sudah dengar, kelas 1 SMA, kelas 2 sudah dengar. Jadi pas kelas 3 itu dia semakin matang dalam pemahamannya sehingga tidak perlu lagi itu disampaikan sebenarnya. Kalau ini saja dia tidak paham, berarti kita harus mendalami lagi seperti itu. Makanya dia masuk kategori yang formatif begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Maaf itu ada punya jawaban lagi. Kalau dari Pak Jerry? Ya, saya prinsipnya sama. Dalam penilaian formatif itu kan intinya bagaimana capaian mau diukur. Kalau tadi Pak Udin kasih sosiologi, geografi, saya di biologi. Contoh di keanekaragaman hayati itu di fase E. Jadi betul-betul siswa diajak mengeksplor. Kan penilaian seperti yang Ibu instruktur tadi sampaikan itu tujuannya ke siswa. Ya. Orientasinya ke siswa. Jadi membuat soal itu harus melihat kita sebagai siswa. Jadi mengamati, kemudian menyebutkan, mendefinisikan dan sebagainya, prinsipnya sama. Jadi bukan teacher oriented tapi student oriented. Jadi capaiannya kepada siswa itu sendiri. Demikian Ibu Instruktur. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Coba perhatikan ini. Ya. Bisa lihat, ini soal yang saya buat. Menurut, coba siapa bisa jawab? Pak Jerry ya, yang biologi. Ibu tolong bantu baca, dia punya itu kah? Tidak kecil. Kecil ya. Oke.
Sudah terlihat terlalu besar. A 1 2 3 1 Sudah bisa terlihat? Sudah. Coba ini 135 kayaknya Ibu Guru. ya. Ibu instruktur. 135 kah? 1 3 35. 5. Ini tentang keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah satu keanekaragaman dalam 124. Ya betul, 124. Sekarang ini coba Mbak Jerry atau Bodin menilai soal ini. Apakah soal ini membuat siswa berpikir kritis? Izin Ibu instruktur. Kayaknya dia punya waktu nih Pak Udin, dia mau sembahyang, jadi mungkin bisa ya. Oke, sudah. Jadi mungkin kasih komentar soal ini. Apakah soal ini mampu membuat anak berpikir kritis? Apakah Sangat mampu. Terus apalagi sisi kelemahan dan kelebihan soal ini? Kelebihannya? Kalau kelebihannya itu bisa anak-anak itu bisa melihat ini kan ada 3 jenis, sebetulnya kalau melihat itu 3 jenis buah saja. Tapi ada 3 yang kelihatan sama tapi justru beraneka ragam dia punya, kan mangga itu ya. Jadi betul-betul satu jenis itu ada keanekaragaman gen begitu ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu seperti tadi saya hampir terjebak begitu. Oh, jadi pengecohnya berfungsi. Berarti bagus soalnya. Bagus ya. Apakah gambar yang ditampilkan ini mudah dikenali anak atau sulit? Mudah. Mudah dikenali anak. Jadi menurut Bapak Ibu soal ini bisa dipakai untuk menilai karakteristik seorang siswa? Bisa Ibu instruktur. Oke. Nah, Bodin sejalan nggak? Itu tadi contoh soal. Kemudian kira-kira kita tadi sudah belajar tentang formatif dulu dengan di kurikulum sekolah penggerak. Kira-kira apa yang ditemukan perbedaannya, Pak Jeng? Permintaan tuntutan kurikulum sekolah penggerak dengan K13 tentang tes formatif atau sumatif. Ya, kalau dulu kan tes formatif itu boleh katakan sebagai salah satu syarat saja ya untuk kebutuhan kurikulum. Tapi kalau hari ini betul-betul formatif itu penilaian proses dari awal sampai selesai. Dan itu orientasinya betul-betul kepada peserta didik, bukan kepada materi sampai habis dikasih. Betul-betul dianalisis dengan baik, analisis peserta didik, ya. Begitu. Ibu instruktur, mohon maaf Pak Jerry, saya izin sebentar saja. Ya. Oke, kita sudah semua selesai juga Pak Udin. Siap, makasih. Oke, jadi kita mulai bedakan ya, porsinya berarti mulai sekarang kita lebih porsinya ke formatif ya daripada ke sumatif. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini, harapannya ada pencerahan untuk kedepannya. Selanjutnya kita akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan selamat sore. Selamat sore. PSMA maju bersama, hebat semua. Terima kasih Ibu Marlin.